pembahasan tentang kartel internasional dan diskriminasi harga untuk memenuhi salah satu tugas ekonomi internasional. Perkenalkan, nama saya Istri Lestari dengan NIM 34022201992. Dan saya Anwar Subhanudin dengan NIM 340220193. Dan saya Faradiansa Kurniawan dengan NIM 34022220202. Pengertian kartel dan diskriminasi harga. Definisi kartel, kartel adalah suatu kontrak atau kesepakatan persaingan di antara para penjual untuk mengatur harga penjualan yang biasa diartikan sebagai menaikkan harga ataupun membatasi produknya, yang setidaknya mirip dengan kontrak pada umumnya, di mana anggotanya tidak menginginkan kecuali mereka mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Definisi kartel oleh Posner lebih menekankan pada aspek moralitas, di mana praktek kartel sesungguhnya bukan sesuatu yang diinginkan oleh setiap anggotanya, kecuali mereka hendak mengharapkan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari kesepakatan atau kontrak tersebut. Kemudian ada Richard Posner dalam bukunya Economic Analysis of Law tahun 2007. Ciri-ciri kartel adalah sebagai berikut. 1. Adanya perjanjian di antara pelaku usaha. 2. Tujuan pembentukan untuk mengendalikan harga. 3. Dapat mengatur produksi dan pemasaran. 4. Mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan. 5. Indikasi usaha yang tidak sehat. Sedangkan menurut Raharja 2018, ciri-ciri kartel adalah sebagai berikut. 1. Adanya persekongkolan beberapa pengusaha untuk dapat memenangkan persaingan bisnis. 2. Timbul usaha untuk meminimalisir atau menghilangkan persaingan bisnis. 3. Indikasi beberapa pengusaha untuk memonopoli pasar. 4. Harga produk yang tidak stabil dan cenderung tinggi. Proses terbentuknya kartel. Biasanya, kartel ini muncul dalam kondisi oligopoli. Ini adalah sebuah kondisi di mana hanya ada sedikit penjual dengan jenis produk yang homogen. Selain itu, kartel bisa juga muncul atau terbentuk dalam industri yang mempunyai: yang pertama, keuntungan kecil atau rendah; yang kedua, jumlah perusahaan yang sedikit; yang ketiga, memiliki faktor penghalang; yang keempat, permintaan terhadap produknya inelastik; yang kelima, konsentrasi perusahaan secara geografis; yang keenam, tidak mempunyai larangan-larangan hukum. Jadi, biasanya kartel akan terbentuk jika perusahaan-perusahaan dalam industri yang memiliki ciri-ciri ini bekerja sama serta mematuhi setiap peraturan yang telah disepakati. Alasannya karena perusahaan yang bekerja sama bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar jika kerjasama tersebut terjalin dengan efektif. Sebaliknya, jika ada salah satu anggota melanggar, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Jenis-jenis kartel. 1. Kartel harga. Kartel jenis ini adalah yang mengatur harga jual minimal sebuah produk yang diproduksi oleh anggotanya. Setiap anggota tidak boleh menjual produknya dengan harga yang lebih murah dari harga minimal yang sudah disepakati. Akan tetapi, anggotanya tidak dilarang menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi. Tentu saja, semua risiko kerugian seperti produknya tidak laku. Pasaran ditanggung sendiri. 2. Kartel syarat.
Kartel syarat biasanya menentukan persyaratan tentu yang harus dipatuhi. Contohnya, standar kualitas, pengiriman, maupun kemasan dalam menjual produk. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk membentuk keseragaman produk serta atribut sehingga tidak terjadi persaingan antar produsen. 3. Kartel rayon. Jenis yang ketiga lebih fokus pada penetapan atau pembagian wilayah penjualan. Biasanya pembagian ini disertai dengan penetapan harga untuk setiap daerahnya. Dengan kesepakatan ini, anggota kartel hanya bisa menjual produk miliknya di daerah yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, yang keempat ada kartel produksi. Kartel produksi umumnya membentuk kesepakatan tentang jumlah maksimal dari barang yang boleh diproduksi tiap anggotanya. Tujuannya tentu saja supaya tidak ada kelebihan produksi yang berpotensi menurunkan harga jual. Yang kelima, kartel pool. Dalam kartel ini, keuntungan yang didapatkan oleh anggotanya dikumpulkan dalam satu kas bersama, lalu dibagi lagi sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Dan yang terakhir, sindikat penjualan. Dalam kartel ini, para anggota menyerahkan barang yang mereka produksi kepada sebuah kantor penjualan pusat. Dengan begitu, barang tersebut dapat dijual dengan harga yang sama sehingga tidak ada persaingan di pasar. Tujuan kartel ialah untuk mengurangi atau meniadakan persaingan serta menciptakan keseragaman harga, jumlah produksi, dan pembagian daerah pemasaran untuk setiap badan usaha. Kemudian ada juga keuntungan kartel, yaitu yang pertama, anggota kartel mempunyai posisi yang baik untuk menghadapi persaingan sebab kedudukan kartel di pasar industri tersebut. Kemudian yang kedua, risiko dalam penjualan dan risiko kapital para anggota kartel bisa diminimalkan karena produksi dan penjualan barang bisa diatur serta dijamin jumlahnya. Yang ketiga, kartel ini bisa menjalankan sebuah rasionalisasi yang menyebabkan harga barang yang dijual cenderung turun. Yang keempat, kartel juga bisa menimbulkan sebuah hubungan kerja yang lebih kondusif antara manajemen perusahaan dengan pekerja. Sebab jika ada sumber konflik seperti tuntutan kenaikan upah serta kesejahteraan pekerja bisa didiskusikan dengan mudah. Yang kelima yaitu resiko pemutusan hubungan kerja atau PHK bisa diminimalkan sebab setiap perusahaan yang menjadi anggota kartel cenderung mempunyai posisi yang stabil dalam persaingan bebas. Yang keenam, resiko kerugian yang disebabkan oleh rendahnya penjualan juga bisa diminimalisir sebab produksi atau penjualan sudah diatur dan dijamin jumlahnya. Kerugian kartel. Yang pertama, adanya kemungkinan pesaing kartel menyelundup dan ikut menjadi anggota. Yang kedua, dalam kehidupan masyarakat, kartel juga dianggap merugikan karena bisa mengubah harga jual dengan leluasa. Ketiga, peraturan yang dibuat dan disepakati dapat mengikat kebebasan anggotanya. Yang keempat, inovasi bisa berkurang sebab perusahaan anggota kartel sudah mempunyai keuntungan yang pasti dan stabil. Yang kelima, jika ada perusahaan yang ingin berinovasi, kemungkinan besar terhalang karena ada peraturan dan juga sanksi yang sudah disepakati bersama. Yang keenam, merugikan masyarakat sebab kartel dapat membuat harga jadi tidak stabil. Terlebih lagi, kartel juga mempunyai kuasa untuk meningkatkan harga
sesuai keinginannya. Yang ketujuh, persaingan antara produsen menjadi tidak sehat yang mengakibatkan iklim usaha jadi kurang kondusif. Yang kedelapan, harga produk yang tidak stabil dan rentan bisa ikut mempengaruhi daya beli masyarakat. 9. Adanya kemungkinan para anggota kartel memperoleh keuntungan yang terlalu besar dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, merugikan masyarakat secara luas karena ketegaran harga dapat menunjang adanya inflasi yang kronis. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah strategi mikroekonomi yang banyak dijalankan oleh para produsen. Dalam diskriminasi harga, sebuah produk dijual dengan harga yang berbeda di pasar yang berbeda. Jadi untuk satu produk yang sama, dua orang pembeli bisa mendapatkan harga berbeda. Tipe-tipe diskriminasi harga. 1. Diskriminasi harga tingkat 1. 2. Diskriminasi harga tingkat 2. 3. Diskriminasi harga tingkat 3. Keuntungan diskriminasi harga. 1. Peningkatan pendapatan. 2. Peningkatan layanan konsumen. 3. Memberikan keuntungan pada konsumen. 4. Mengelola permintaan konsumen. Kerugian diskriminasi harga. 1. Harga terlalu tinggi untuk beberapa orang. 2. Surplus konsumen menurun. 3. Ketidakadilan bagi konsumen. 4. Biaya administratif. Materi tentang Ya Allah Gusti, hawane kesel pol.